Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini ada sebentar saya transisikan dulu. Nah, pagi-pagi ini kita akan ngobrol macam-macam. Nah, dengan tamu kita. Sebentar dulu ya. Biasanya saya kalau pagi gini pakai kopi, tapi tadi udah ngopi. Jadi mau kedua kali rada serem juga gitu. Kita ngobrol dengan kawan kita ini namanya Miko Wendy. Dari mana nih? Dari apa namanya? Dari anak bisa, Pak. Dari Anak bisa. Kalau anak tidak bisa ada nggak? Nggak ada. Anak bisa tuh apa? Anak bisa tuh apa nih sebetulnya? Anak bisa itu platform pembelajaran online untuk anak, Pak. Kalau anak-anak itu ada ininya. Kalau yang ditargetkan Miko dan kawan-kawan itu anak-anak sekitar umuran berapa itu ya? Jadi dari 5 sampai 17, Pak. 5 sampai 17 ya. Soalnya anak-anak dari 5 sampai 17 tar. Ini suaranya saya tidak indicate yang punyaan saya supaya lebih kedengaran, testing supaya nggak ini aja. 5 sampai 17 tahun gitu. Betul. Kalau 71 bukan anak-anak gitu ya. Kawak-kawak gitu. Nah, nanti kita obrolkan dulu ya. Nah, sekarang saya cerita lagi nih, mau nanya lagi nih kan anak bisa gitu ya. Nanti di anak bisa tuh yang mau diajarin apa ya? Contohnya apa sih? Iya. Contohnya, jadi kalau anak bisa itu yang bukan akademik, Pak. Jadi kita yang di luar, jadi kayak misalnya belajar masak, belajar gambar, programming, animasi. Jadi yang bukan ada di mata kelasnya gitu, pelajaran kelasnya resmi gitu. Jadi apa ya, ekstrakurikuler ya, atau apa istilahnya ya, yang di luar dari kelas. Di luar kelas ya. Kalau di luar kelas itu offside kalau main bola itu. Cerita. Sekarang ini saya dengan Miko udah kenal lama ya, udah ini gabung macam-macam di banyak grup segala macam. Nah, sekarang pertanyaan yang selalu menggelitik bagi banyak orang itu adalah ini, Pak Budi, anak saya ini apa? Kebanyakan main game. Terus gimana nih Pak Budi? Anak saya kebanyakan main game itu bagus atau enggak gitu ya? Nah, terus ya sejenis-jenis itu gitu ya. Jadi nah itu satu ya. Yang kedua, Pak Budi, anak saya kalau ini di rumah menyendiri terus di depan komputer itu mengerikan enggak gitu. Nah, itu juga satu pertanyaan juga yang sering kita dapati juga ya. Nah, sekarang marilah kita bicarakan itu dulu. Nah, sekarang masa kecil dulu nih. Masa kecil kalau saya dulu karena nggak ada komputer, masa kecil saya mainnya di pinggir jalan gitu. Kalau Miko dulu masa kecil main di mana, Miko? Ya sama-sama, Pak. Di pinggir jalan, tapi ada juga di rumah, di kebun. Ya sama sih, Pak. Komputer kayaknya baru belakangan ya. Baru 80 ya. Tahun 80 ya. Iya. Personal komputer itu mulai ramenya tuh tahun 75-an di Indonesia, tahun 80-an lah. Saya juga kalau dianggap main komputer tuh tahun 80 81 lah ya, itu baru beneran main komputer. Kalau waktu kecil dulu saya mainnya yaitu waktu kecil sekali dulu saya mainnya di stasiun karena bapak saya kerjanya di kereta api, jadi mainnya di stasiun. Makanya kalau lihat anak-anak kecil di stasiun atau apa ngejar-ngejar kereta api, nah itu dulu saya kayak gitu. Jadi gitu, Miko. Jadi gitu ya. Sebenarnya bahaya, Pak. Kenapa? Bahaya juga itu, Pak. Oh iya, bahaya dulu. Tapi zaman dulu kan kita nggak tahu bahaya ya. Jadi kalau zaman dulu bahaya rada cuek juga. Nah, siap. Sekarang pertanyaan pertama nih. Nah, kita ngobrol dulu. Anak-anak main game. Miko ngalamin nggak anak-anaknya main game? Mengalami, Pak. Mengalami banget. Jadi sebetulnya ya game dan YouTube. Sama-sama. Jadi nonton dan main game. Nonton dan main game ya. Nonton bisa jadi belajar. Kalau kayak anak saya yang gede itu belajarnya selalu lewat cari informasi lewat YouTube, dengerin. Saya juga sekarang saya juga ini nonton juga lewat apa ya, YouTube-an saya juga sekarang iya sih gitu. Kalau dulu saya mungkin bacanya buku ya, tapi kalau sekarang saya YouTube-an juga untuk belajarnya juga sih YouTube-an. Hanya main game saya nggak terlalu banyak ya main game. Masalahnya kalahan terus kalau main game. Jadi nggak mau, bosan main game kalah ya. Jadi nah ini yang bagi game designer ya, kalau main game jangan dibuat kalahan ya, karena nanti jadi bosan gitu.
Sekarang pertanyaannya, main game itu bagus nggak sih untuk anak-anak? Gimana menurut Niko, gimana main Ya, game itu. bagus nggak tuh? Kalau ada yang bilang sih bagus, Pak. Bisa melatih otak segala macam. Tapi kalau udah jumlahnya terlalu lama, kayaknya serem ya Pak ya. Serem Ya, juga sehari sih. 9 jam gitu. Sehari 6 jam, nggak makan, makannya di meja. Di meja apa? Maksudnya di meja komputer gitu. Komputer, Nah, nggak kemana-mana, lari di baja komputer terus gitu ya. terus ketemu teman-teman yang baru di dunia game itu juga saya pribadi agak khawatir kalau anak. Kan kita nggak tahu itu siapa itu mereka gitu kan. Apalagi Benar-benar. ngomongnya bahasa Inggris gitu, orang-orang bar gitu. Waduh, ini serem gitu. Itu benar anak-anak atau bukan gitu kan ya? Iya, betul. Yang ngerinya gitu ya. Iya. Tapi kan ini ya, kalau tadi ya di main game, kebanyakan main game di depan komputer. Saya juga dulu main gamenya beda ya kan, gamenya ada komputer. Saya main layangan dulu. Sama juga kan, layangan dari pagi sampai sore, dimarahin sama orang ibu saya, itu main layangan terus gitu kan ya. Kan sama aja gitu dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin main game ya, kalau dulu saya main layangan juga. Sama-sama ngabisin waktu juga. Iya, Bahkan kalau main layangan itu sebetulnya manfaatnya apa ya? Kalau main komputer masih ada ya manfaatnya, bisa ini menstimulate segala macam. Kalau main layangan tuh manfaatnya olahraga apa? Pak, olahraga Pak. Olahraga tangan Kan kali. olahraga main layangan gitu ya, teng. Olahraganya apa gitu kan? Cuma berdiri aja gini. Mungkin olahraga berdiri ya, berjemur ya mungkin ya, karena kena matahari jadi sehat ya mungkin. Tapi kan kelebihan matahari juga. Nggak tahu nih, saya saya sambil ngelihat ya di online, ada juga yang pengalamin masa kecilnya kayak gimana ya. Saya nggak tahu juga nih. Orang-orang senang nggak ya kalau waktu kecilnya main apa gitu. Main itu juga, dulu saya juga hobinya main sama teman-teman juga. Main apa ya, kayak kadang main bola di lumpur segala, pulang-pulang teh mukanya penuh dengan lumpur, tinggal matanya. Tapi kalau itu benar ada olahraga kan ya, ada olahraganya lah, oke lah. Tapi kalau main layangan kan nggak ada juga olahraganya. Ya jadi itu. Tapi bosan kali Pak. Kenapa? Nggak tahu, ini saya baru kepikir sih Pak. Jadi memang layangan itu kan menarik ya Pak ya. Mungkin kalau hujan Bapak nggak bisa main kan? Bisa main, betul. Kalau malam nggak bisa main. Nggak main, betul. Terus kalau apa ya, kalau nggak ada lawan mungkin jadi males kan? Kalau nggak ada lawan saya juga masih senang juga, masih senang main juga. Ya, nggak ada angin juga susah ya, nggak ada angin susah ya. Emang nggak ada angin susah. Kalau nggak ada lawan kan suka, aduh kok ini sepi banget, bisa bosan maksudnya. Kalau saya malah nggak terlalu suka ngadu, lagi-lagi karena kalahan. Jadi kalau saya kalahan nggak mau ikutan main kalahan. Jadi main layangan ya gitu, main layangan. Kadang-kadang senang aja ngelihat benangnya itu yang melengkung, yang layangannya. Kadang-kadang manteng, kadang-kadang kiri, kanan, gitu aja sih. Saya seneng banget sih main layangan gitu. Nggak ada juntrungnya juga sih. Kadang-kadang ya cuma ya kayak main layangan gitu aja. Itu kalau waktu kecil. Nah, dugaan saya sama juga sih, perasaan saya main layangan itu sama dengan perasaan anak-anak main game kali ya. Ya, betul. Malahan kalau ya layangan kita harus ketemu ya, harus kenal sama teman-teman ya. Kalau game kita lebih gampang ketemu walaupun tempatnya jauh. Ya, kalau layangan kita nggak ketemu ya sama teman-teman. Malah nggak ketemu sama teman-teman. Kan mainnya kadang-kadang ya di tetangga ya, tapi kadang-kadang juga nggak tahu itu siapa. Mungkin rumahnya ada 10 itu ya, mungkin satu blok lah segala macam ya, nggak kenal juga siapa gitu. Iya. Bahkan layangan menurut saya lebih bahayanya itu kalau ngejar layangan putus ya kan ya. Ngejar layangan putus. Nah, itu yang paling menurut saya berbahaya karena bisa kecelakaan ya. Iya, kan itu sering berburu layangan, ngejar layangan putus, nggak ngelihat motor, mobil, angkot lah segala macam itu. Jadi balik lagi, kalau menurut Miko ini ya, apa sih maksudnya kalau game itu sebenarnya kalau kebanyakan nggak bagus, tapi kalau ini bagus juga ya kali ya. Iya betul Pak. Nggak tahu nih nanti orang-orang tua ini, tapi tergantung gamenya juga ya. Kalau saya nggak tahu nih kalau gamenya kayak GTA itu oke nggak ya? Yang nabrakin orang gitu. Umur gitu Pak ya. Iya juga sih ya, tergantung. Iya kan, karena kita boleh nyuri mobil, boleh apa. Nah itu dia ya, kalau belum apa-apa udah diajarin nyuri mobil gimana tuh? Nabrak orang. Iya betul. Dan kita bisa mukulin orang, nyiksa gitu kan bisa Pak. Nah itu yang saya dengar waktu itu juga ya, gara-gara ini mungkin nggak tahu beneran nggak ya, gara-gara game itu kemudian
di dunia nyatanya orang-orang itu malah jadi kacau ya. Iya. Nah, ini yang saya juga nggak tahu ya benar atau enggak. Sekarang itu main gamenya ya. Nah, sekarang lebih ke arah teknologinya. Kan anak-anak kecil sekarang ya bukan hanya main gamenya aja kan tadi dari cari ya dari YouTube segala macam. Kalau anak-anak kecil dikasih tablet oke nggak ya menurut Miko? Nah, saya nggak tahu ya Pak. Jadi kalau pengennya sih enggak, tapi memang banyak orang tua kan yang jadi supaya anaknya diem dikasih Kasih gadget. tablet ya. Nah itu saya sendiri juga saya susah gitu kalau ngajar anak-anak karena ya papa sendiri juga komputeran terus tuh gitu. Hmm. Istirahatnya nonton, kerjanya pakai komputer, belajar pakai komputer juga, bukunya di dalam komputer juga gitu. Semuanya di dalam komputer juga. Tapi kan kita udah orang gede. Betul. Tapi kita aja, Bapak pernah ini nggak Pak? Pernah kayak pusing nggak? Karena terlalu banyak buka browser, klik, pas udahannya kayak agak, kok ini mata saya kayak goyang gitu. Kalau kayak gitu belum. Kalau gitu saya belum ngalamin. Tapi kalau ini ya punggung ini segala macam sakit, oh itu berkali-kali sering. Sering. Sampai sekarang juga. Dulu bahkan lebih ini lagi tangan saya sampai sakit di sininya dia yang mungkin orang bilang carpal tunnel syndrome itu ya. Cedera ya. Karena keyboardnya jelek dulu ya, posisi keyboardnya jelek dan keyboardnya jelek. Kalau saya keyboardnya sekarang bagus, rada mahal dikit tapi bagus deh. Tapi kalau itu tadi ya sakit-sakit itu saya ngalamin kursinya nggak benar. Iya. Iya. Nah, ya jadi ya serba salah Pak. Kalau nggak tahu kalau dari Bapak gimana Pak? Kalau Bapak punya pandangan gitu kalau anak-anak. iya, kalau saya ya kalau bisa ya anak-anak ini tergantung anak-anaknya. Kalau misalnya anak-anaknya dalam artian SD gitu ya, SD ke bawah gitu. Kalau menurut saya jangan dikasih dulu ya. Bagusan main di luar, main fisik dulu ya. Dia main fisik tuh maksudnya ya lari-lari, kucing-kucingan, main apa ya galah atau main apa gitu ya. Karena mereka supaya ngalamin dulu yang ini motoriknya gitu ya, supaya lari segala macam gitu-gitu, ngejar apa dan bahkan juga jatuh baret gitu kan ya. Kita harus ngalamin dulu karena kalau nggak gitu tuh nanti jadi kalau ini orang nggak takut karena belum pernah ngalamin yang sakit ya. Jadi nanti kalau dia loncat dari apa gitu dinding, ini dia kan belum pernah jatuh, jadi dia nggak tahu rasanya sakit. Tapi kalau dia udah lari-lari kena kerikil ya, bahkan hanya kerikil ya, bukan batu gede, kena kerikil jatuh kan baret ya. Oh iya dia tahu. Oh kalau gini tuh ngeri juga. Jadi dia tahu rasa takut ya, ada rasa takut gitu. Tapi ada rasa berani juga karena dia tahu level saya kayak gini. Nah kalau menurut saya lebih penting itu sih. Daripada misalnya belajar apa membaca pakai tablet lewat internet gitu ya yang kecil, nggak usah. Menurut saya lebih baik main ya satu itu. Yang kedua main tuh dengan teman-temannya. Nah ini kalau dengan sekarang zaman COVID memang susah ya. Tapi kalau dulu bagusan main sama teman-teman ya karena belajar bersosialisasi gitu ya. Nah itu yang menurut saya lebih penting kalau waktu kecil. Ya, soalnya ngajarinnya susah kan ya, ngajarin susah. Kamu harus ngobrol main sama teman-teman, gimana caranya kan nggak pernah gitu kan ya. Ya makanya ini kebetulan kan anak saya dulu lagi SD kan masih offline. Itu lari-lari terus tuh. Kalau saya lagi jemput, lagi jam berapa lagi lari, saya harus tunggu setengah jam dia lari-lari sama teman-temannya. Seneng juga. Kan sekarang memang sejak COVID ini Pak, jadi belajarnya online, terus gamenya online gitu. Oh dulu kan ada di perjalanan dia lagi naik mobil, dia bisa ngobrol, bisa apa. Betul. Sekarang cuma di meja makan kalau dia mau ngobrol. Saya lihat juga tuh ya pendidikan di Jepang misalnya nih, saya nggak tahu pendidikan Jepang anak-anak seperti apa. Kalau saya tahu pendidikan di Kanada saya tahu ya, tapi kalau di Jepang anak-anak Jepang saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat dari filmnya ya, anak-anak Jepang itu diminta untuk ngatur teman-temannya makan segala macam gitu ya, tertib gitu ya, tanpa harus kamu tertib duduk gitu ya. Jadi mereka saling mengatur dirinya sendiri. Nah menurut saya itu achievement yang the highest ya, gimana anak-anak saling ngurusin diri sendiri itu sama saya nggak kebayang gitu gimana cara ngajarinnya ya. Kok bisa gitu ya. Dulu anak saya juga waktu di Kanada dimarahin sama gurunya karena anak saya bisa baca gitu. Padahal kita nggak diajarin waktu kecil gitu. Dia memang hobinya dari kecil cari buku terus dia baca gitu ya. Sama gurunya dimarahin. Ini anaknya jangan diajarin baca. Kita nggak pernah ngajarin baca gitu. Oh kenapa dimarahin Pak? Oh, karena lebih baik waktu kecil bersosialisasi dulu kalau TK itu. Oh. Lebih penting main-main dulu sama temennya. Jadi lebih penting main gitu. Nah, berarti kalau kita buat teknologi ya, teknologinya juga teknologi main dulu.
Nah, coba gimana tuh Miko ya, kalau membuat game, kan kita orang teknologi nih, saya dan Miko nih orang IT banget ya. Buat teknologi yang mana kita bersosialisasi dulu. Nah itu. Iya betul. Mungkin kalau kayak kalau udah offline ya, mungkin kayak Pokemon Go, tapi Pokemon Go-nya yang lebih kecil lingkupnya, jadi nggak usah pakai mobil pergi-pergi kemana-mana, mungkin cuma selapangan, setempat main di mana gitu, yang kita mencari barang tapi pakai teknologi mungkin bisa, mungkin. Mungkin ya. Jadi seolah-olah kita pakai Pokemon Go. Iya, harta karun, tapi kalau Pokemon Go kan jauh Pak. Mungkin harus ke mall, harus kemana, jauh-jauh semua. Tapi kalau yang jaraknya cuma selapangan gitu, atau di daerah mallnya, jadi kita nggak usah keluar dari mall, itu mungkin menarik juga Pak. Mungkin ya. Ya mungkin buat nggak boleh nyebrang gitu. Wah. Mungkin harus dibuatin event ya gitu kayak gitu ya. Jadi di tempat tertentu kayak di mall atau di lapangan gede gitu ya. Oke, kita main Pokemon di situ ya, kayak some kind of Pokemon ya. Nemuin kalau orang-orang telur Paskah lah gitu kan cari. Iya, betul. Tapi telur Paskahnya ngambil telur tapi pakai ini handphone. Coba ini ada QR code ya, nyari QR code ya. Ting QR code. Oh ya, saya dapat QR code yang satu. Masih ada 17 lagi nyari gitu, mungkin bisa juga ya. Ya betul Pak. Mungkin QR code satu, tapi bisa juga coba potret gambar gedung. Oke, dia nyari, ada gedung itu gitu ya. Atau potret gambar sepeda, ada sepeda satu. Jadi dia harus nyari juga ya. Bisa juga tuh menurut yang kayak gitu. Ini ya. Nah, yang saya kepikiran itu Pak, kayak mungkin jam, kan kita suka ada screen time. Bapak suka pakai nggak Pak screen time? Jadi Bapak berapa lama tuh pakai komputer atau pakai handphone? Saya nggak pakai saya ngaturnya pakai diri sendiri aja sih, nggak pakai screen timean gitu. Nah, karena saya aja 9 jam loh. Oh ya, Miko pakai? Pakai. Maksudnya bukan pakai sih, otomatis ini kalau di Max dia keluar. Itu 9 jam itu cuma di komputer nih, belum di HP. Saya takut kalau pakai itu nanti ketahuan jadi banyak malah. Nah, mungkin anak juga diatur ya. Iya sih ya. Ya nanti saya takutnya gini, Pak Budi ternyata 15 jam sehari pakai komputer itu. Sekarang pertanyaannya gini, sebentar dulu. Emang masalah gitu pakai komputer lama itu? Misalnya gini ya, katakanlah kan 24 jam gitu ya, dikurangi waktu tidur gitu ya. Kalau di luar waktu tidur emangnya masalah gitu kalau kita komputer, kebanyakan komputer? Mungkin duduk. Orang gede dulu ya, nanti baru kita lihat orang kecil ya. Mungkin tempat duduk Pak, mungkin ya. Jadi kalau sekarang belakangan saya suka pakai Pomodoro ya. Jadi setiap 25 menit, 5 menit kita berdiri, kita ngambil minum, kita jalan ke belakang, nanti udah gitu mulai lagi 25 menit lagi gitu. Anak-anak kayaknya harus diajarin gitu juga ya, supaya mereka juga terbiasa ya. Iya. Nah, kalau saya mau beli ini Pak, mau beli meja yang tinggi, cuman saya belum sempat nih. Jadi kan ada beberapa kegiatan yang kita bisa berdiri sambil komputer taruh aja di atas meja, kita harus berdiri kayak teman kita tuh si Emil atau siapa tuh yang Jamil olahraga. Kan dia Jamil olahraga kalau lagi Zoom sama kita, aneh juga. Iya. Saya sebetulnya awal-awal pandemi COVID ini ya, saya waktu segala macam kalau ada acara kayak gini ya, seminar segala macam, saya berdiri. Saya punya meja yang memang saya set berdiri gitu. Jadi kalau saya presentasi gitu ya, kalau duduk gini sebenarnya energinya nggak keluar, tapi kalau saya berdiri presentasi, yang gini-gini tuh saya lebih keluar gitu. Cuma waktu itu masalahnya yang bagi saya yang susah itu mikrofon ya. Jadi kalau jauh gini sama ini tuh, nih saya malas pakai mikrofon yang dipasang di ini ya, yang di clip on gitu. Kayaknya mungkin satu saat gitu. Tapi kalau berdiri saya suka sih sebetulnya. Nah, lama kelamaan saya duduk juga, nggak tahu sejak kapan gitu ya. Mungkin ini kita pandemi udah 2 tahun ya. Mungkin udah tahun kedua saya duduk. Tapi awal mungkin 6 bulan pertama itu saya masih berdiri, ngajar juga masih berdiri di rumah loh, di rumah kayak online gini saya berdiri. Berarti sehat Pak. Tapi kan Bapak yang sehat, olahraganya juga banyak gitu Pak. Nggak tahu juga ini asumsi saya sehat. Nah, sekarang balik lagi nih, anak-anak dengan teknologi ya, tadi anak kecil diperkenalkan dengan teknologi. Sekarang kan kalau anak-anak kecil ya, dia udah tahu dengan teknologi. Paham dengan teknologi dan dia tidak takut dengan teknologi. Di dunia kan ke depannya akan syarat dengan teknologi semuanya, berorientasi teknologi. Bahkan sekarang diajarkan literasi digital segala macam gitu kan ya. Berarti kan anak-anak dengan teknologi di awal itu kan bagus kalau begitu. Kan nanti dia harus siap menghadapi dunia. Gimana tuh?
mungkin sama dengan orang gede sih Pak kalau saya lihatnya. Jadi kan kalau ada yang namanya apa sih, kita belajar ngelakuin sesuatu yang sama dalam waktu 10 tahun, orang lain 1 tahun udah cukup, nanti dia harus belajar lagi yang lain lagi, belajar yang lain. Tapi kalau misalnya satu orang main game yang sama terus selama 1 tahun, nggak nyoba-nyoba yang lain, nggak tahu sih. Mungkin kalau kita orang yang memang belajar nyoba, oke udah main ini, ya udah cukup lah, kita coba yang lain lagi nih, oke cukup lah. Jadi belajarnya bisa banyak gitu Pak. Nggak tahu betul nggak sih Pak? Kalau kayak kita nih kerja bikin web, kalau sampai 10 tahun terus nggak ada kemajuan teknologi, nggak ada belajar apa kan, mungkin sama dengan orang belajar sebulan. Kalau dari sisi itunya, dari sisi kacamata pendidikan saya nggak paham. Nanti kita cari pendidikan yang paham. Kalau gitu-gitu benar nggak ya? Memang itu dari segi pendidikan mendukung nggak ya? Kalau dari teknologinya kan sekarang kita memungkinkan untuk melakukan gitu kan ya. Cuma masalahnya secara pendidikan itu benar atau nggak, saya nggak tahu. Nggak tahu. Ini asumsi kita kan, asumsi kita berdua oke Ya, gitu. betul. Apa kan sekarang kita itu ini tapi kita paham, saya paham bahwa kita ini bukan pakar pendidikan ya, tapi kita ini nah tambahan lagi. Nah sekarang kan anak-anak, maksud saya begini, kalau contoh paling gampang aja gini, kalau motor anak-anak sekarang, nah saya nggak tahu anak-anak Miko bisa naik motor atau naik mobil nggak? Motor nggak mobil bisa. Ya. Kalau motor pasti takut ya. Iya, sama orang tuanya nggak boleh Pak. Soalnya nggak ada benteng kalau tabrakan. Miko sendiri bisa naik motor nggak? Enggak. Nggak bisa ya? Oke. Bisa. Ya, saya termasuk dulu yang nakal. Memang hobinya dari dulu naik motor, jadi saya tahu naik motor segala macam, jatuh jadi tahu lah ya naik motor segala macam. Anak saya bisa naik motor, bisa naik mobil juga gitu ya. Nah sekarang maksud saya begini ya. Kalau kita tinggal di satu daerah yang mana tidak ada jalan raya segala macam, tidak perlu mengendarai motor, maka dia nggak perlu belajar naik motor, naik mobil pun nggak perlu belajar. Tapi begitu kita ada jalan, maka dia harus diajarin kan. Kalau naik berkendaraan itu kalau di Indonesia di kiri jalan. Kalau ada mau belok kasih tanda, mau belok kiri, mau belok kanan. Kan sekarang ada ngaco tuh, mau belok kanan saya naik kiri, mau segala macam ya. Nanti kalau saya bilang mak, saya nanti digebukin sama mak ya. Tapi gitu ya. Nah itu kan itu harus sesuatu yang dipelajari. Nah dengan hal yang sama dengan teknologi digital, maka anak-anak pun menurut saya harus belajar teknik digital ya. Nah yang menjadi masalah bagi saya gini, di Indonesia ini kadang-kadang dianggap bahwa dia udah bisa naik sepeda, langsung dikasih motor, langsung bisa naik motor. Padahal menurut saya enggak. Itu harus diajarin. Naik motor dengan naik sepeda beda. Karena saya pernah lihat itu ada orang yang nggak ngerti naik motor, digas ya, motor itu nabrak loncat gitu ya. Itu terjadi. Kenapa? Karena dia nggak pernah tahu bahwa kalau motor digas ya. Terus dia gas mau ngerem gimana? Dia kan ngeremnya kayak kakinya napak. Gasnya makin ngegas, motornya makin naik aja gitu kan ya. Nah itu juga harus diajarin. Hal yang sama, kalau teknologinya nanti kita banyak digital, maka anak-anak juga harus diajarin digital. Terus sama dengan orang tua, banyak orang tua yang misalnya nggak pernah naik motor, nggak bisa naik mobil, segala macamnya, ya nggak apa-apa. Karena saya dulu nggak perlu naik motor, saya naik angkutan umum, misalnya gitu, saya nggak bisa nyetir, segala macam, nggak apa-apa. Nah ini dengan cara itu sama orang-orang dulu juga mungkin nggak perlu pakai handphone. Kan saya bisa ngomong sama anak saya di rumah, ada telepon landline juga nggak masalah gitu. Nah itulah sebabnya menurut saya anak-anak mesti diajarin teknologi digital yang baik dan benar loh. Karena kita anggap asumsi anak-anak dikasih handphone, kasih handphone. Tapi kita nggak pernah ngajarin anak kita, pakai handphone yang bener gini. Jangan nelponin orang-orang malam-malam ya. Jangan nge-WA orang malam-malam ya. Netiketnya gitu. Itu netiket ya. Terus sama dengan jangan naik motor geber-geber, wung gitu kan. Sama juga kan ya. Itu kan sama juga ya. Nah, yang menurut saya itu yang menurut saya itu. Mereka harus tahu ya. Iya, dan harus dikasih tahunya juga harus dengan kasih tahu yang benar, karena kalau enggak kita tuh ngambil asumsi bahwa orang kalau dikasih handphone udah langsung bisa, atau dikasih motor udah langsung bisa naik motor. Oke, betul siap. Setuju Pak. Ya kan ya, yang itu menurut saya gitu. Nah, di sisi lain juga anak-anak itu nggak takut tadi, karena dia nggak takut jatuh, nggak takut ini. Orang tua kan paling takut, mau naik motor, ini takut jatuh, takut baret. Kalau anak-anak belum bisa apa-apa, sini dia jegrek nabrak gitu. Ya kan ya, kan. Saya soalnya dulu ngalamin juga anak-anak belajar main skate, misalnya main skating. Kalau udah gede kayak seumur kita ini belajar main skate nggak akan bisa karena udah takut. Waduh, nanti takut ini jatuh patah.
Kalau anak-anak kecil tuh nggak tahu apa-apa main skate tuh pakai aja skate tuh, coba nabrak guling ya, karena masih kecil juga dia nggak apa-apa gitu. Jadi dia berani. Nah dengan teknologi pun dia gitu lebih berani. Dia pakai handphone bisa, media sosial bisa. Orang tua kayak saya TikTokannya sekarang saya masih ragu. Miko pakai TikTok nggak? Enggak. Sama kan kita berdua nih generasi kuno ya anak-anak sekarang dengan TikTok. Sana saya bingung pakai TikTok tuh bukan ini terus terang saya bingung juga ini gimana sih caranya. Iya. Nah balik lagi. Anak-anak dengan teknologi. Ya, itu mereka butuh ya Pak ya, butuh guide ya. Kalau saya sendiri suka khawatir sih Pak, ada banyak khawatirnya ya. Jadi maksudnya dia sama teman-temannya install apa di komputer, padahal itu komputer saya juga. Serem nggak Pak? Ada data-data segala macam. Wah. Ada kartu kredit. Itu kan serem juga sebetulnya. Apalagi kalau nanti ada orang jahat ya, tiba-tiba ransomware aja, wah bye-bye deh. Jadi saya pas lagi saya nge-cleaning, wah ini kok banyak yang diinstal-install. Jadi saya harus ngajarin dia nih, kalau install harus hati-hati, jangan yang bajakan-bajakan lagi lah. Sekarang kita udah nggak boleh install bajakan ya. Tuh. Jadi yang resminya pun harus benar-benar resmi nih, jangan ada titipan aplikasi dari mana gitu kan. Kadang-kadang ini free, ternyata sebetulnya dia ada sesuatu yang ditaruh ya. Ya. Terus ini juga kan, nah jadi sama tuh anak-anak juga harus diajarin teknologi menurut saya bahwa ini kadang-kadang kita beranggapan ya anak-anak langsung bisa ya teknologi kasih handphone langsung bisa. Dia gimana cara belajarnya? Saya lihat temannya Pak, itu saya lihat teman saya Pak, gitu cara makainya. Oh gitu, dia belajar dari temannya. Kalau sekarang bisa lewat YouTube juga kan ya. Tapi menurut saya itu tetap harus anak-anak dan teknologi ini harus diajarin gitu supaya dia jadi benar gitu dengan teknologi. Nah ada satu lagi sih Pak, yang kemarin yang lebih mengerikan kemarin, jadi ya ada yang kenalan agak jauh ya. Anak-anaknya itu ya bikin YouTube gitu. Tapi jadi bikin sesuatu yang nggak benar Pak. Jadi bisa ribut. Akhirnya kan ke kantor polisi. Itu juga kan ya. Hati-hati, iya betul. Iya. Kalau SARA, kalau apa itu kan serem ya, serem banget. Jadi anak-anak ini kita menggunakan teknologinya pun menurut saya tetap harus diajarin gitu yang baik dan benar ya. Jadi tidak secara otomatis dia anak-anak ini bahwa mereka menguasai teknologi iya ya secara teknis ya, tapi tetap diajarkan yang baik dan benarnya kan ya. Iya. Banyak Pak yang ngeri Pak, tapi ya harus kita hadapin ya karena mereka juga nanti akan sendiri kan. Yang kayak tadi, aduh gimana nih kalau dia bikin YouTube keluar gitu. Ya itu baru yang kalau dia melakukan kesalahan ya. Tapi kalau dia melakukannya nggak salah, kalau anak orang kaya mungkin nanti kalau ngerekam gini nih ngasih lihat rumahnya mewah sekali kan ada tuh. Ada anak teman yang rumahnya mewah banget. Ya. Film gitu terus ngomong, wah itu orang jadi iri hati, terus orang juga jadi oh ini anak nih. Kalau diculik gimana? Takut kan sebetulnya kita jadi orang tua. Betul, misalnya itu juga, wah ini rumahnya petanya kayak gini ya, rumahnya nanti jadi ini maling ya ini udah dijabarkan ini dengan maling dengan seksama memperhatikan. Betul, serem. Iya. Ya tapi harus dikasih tahu makanya itu apakah itu literasi digital itu termasuk itu nggak sih Pak? Kalau menurut saya iya, tapi kalau sekarang kan literasi digital itu arahnya tuh orang-orang tua ya, karena orang-orang tua ini menurut saya udah ketinggalan zaman juga orang-orang tua yang terkait dengan forward berita ya yang nggak benar hoax itu. Tapi menurut saya itu salah satu aspek itu kan menurut saya street smartnya. Tapi memahami teknologinya menurut saya yang dari anak-anak ini yang harus menurut saya harus di malah justru anak-anak ya yang diajarkan dari awal. Nah itu sampai sekarang saya belum lihat itu literasi digital untuk anak-anak malah. Oh belum ya. Kalau kita lihat deh semua bikin video Kominfo itu atau Google juga kemarin ada bikin juga ya kayaknya ya. Ya. Tapi bukan tentang ini ya. Kalau yang saya lihat itu malah justru dari ini dari pemerintah dan komunitas itu kebanyakan targetnya itu malah targetnya adalah orang-orang tua ya, maksudnya orang-orang yang berumur lah ya, yang maksudnya udah gitu. Digital literasi yang untuk anak-anak menurut saya kurang. Dan, nah itu tadi prinsip-prinsip digital itu yang menurut saya harus diajarkan ke anak-anak. Iya betul. Iya, karena kadang-kadang juga mereka harus tahu bahwa kalau istilahnya merekam digital, nah itu juga mereka harus tahu tuh kalau udah ngelakuin apa itu kita ngapusnya susah kali. Betul. Nah, ada berita bagusnya sih Pak, kalau yang melakukan kesalahannya banyak orang yang lama-lama lupa, yang kita ketutup. Candaan ya, cuman maksudnya ya kadang-kadang nggak bisa hilang ya kalau orang udah salah.
Iya. Nah, tapi kan lagi-lagi ya satu tadi ya, kayak misalnya gini, tadi ya kalau saya ambil analogi kendaraan gitu ya, jadi kita pengguna teknologi, kendaraan jadi tertib, baik dan benar. Tapi kan kendaraan juga bisa dipakai untuk dagang ya, untuk ngantar barang gitu. Jadi kan bisa digunakan untuk yang produktif. Jadi teknologi pun menurut saya harus diajarkan ke anak-anak supaya bisa jadi produktif. Anak-anak paham ini teknologinya bisa ngapain, bisa dibuat apa gitu. Dan tidak hanya sekedar membuat konten aja ya, tapi dia juga ngerti bahwa teknologi ini bukan hanya juga konten, tapi bisa juga dipakai untuk misalnya jualan ya. Nah itu juga harus dipahami kan si anak-anak ini ya. Sehingga nanti ketika dia lebih besar dia bisa bilang, oh iya saya mau jualan, teknologinya memungkinkan gitu. Iya iya. Ini ada yang lucu Pak cerita Pak. Jadi anak saya yang kecil itu kan main game ya Pak ya. Iya. Yeah. Tablet Pak yang pakai apa? Pakai bolpen. Kayak Wacom gitu. Dipakainya kan buat main game. Ada game yang harus ngikutin apa gerakan gitu kan Pak. Oh gitu ya. Saya belakangan ini dia mulai seneng gambar. Oh yang gini, tapi dia nggak tahu bahwa alat itu sebenarnya buat gambar bukan buat game. Kakaknya yang gede ngasih tahu loh, itu kan kita ada itu buat gambar sebenarnya bukan buat main game, tapi dia lebih tahu alat itu buat main game bukan. Oh itu bisa buat gambar. Dia mulai seneng gambar sekarang Pak, gambar di. Bagus kan ya gitu. Nah saya juga ini ya tadi ya anak dan teknologi satu tadi ya diajarkan. Juga anak itu harus menguasai teknologi menurut saya karena nanti di kedepan hari kita ini kan perangnya perang teknologi dengan dunia lain ya, menggunakan teknologi dan juga menghasilkan teknologi. Sekarang oke lah tadi ya kita menggunakan teknologi membuat film segala macam tuh. Tapi membuat teknologi juga itu, makanya anak-anak harus diajarin juga tuh gimana cara coding. Oh iya, setuju Pak. Ya kalau menurut Bapak umur berapa Pak kira-kira yang mulai belajar coding yang baik gitu Pak? Kalau dari saya sih sebetulnya kalau coding itu dalam artian bukan coding nulis kodenya gitu kan ya, tapi logical thinkingnya ya. Itu mulai dari kecil udah bisa sih logical thinking ya, cara berpikir logisnya. Kalau orang bilang komputasionalnya gitu ya. Jadi berpikirnya tuh rasionalnya itu. Kalau menurut saya dari kecil udah bisa sih. Saya nggak ngerti batasannya, tapi kalau contoh yang paling gampang anak-anak main Lego aja. Main Lego kan dia memang kan tidak diajarkan ya. Tidak diajarkan ilmu sipil ya. Main Lego kan ya ilmu sipil. Padahal itu kan ilmu sipil buat bangunan kan ya. Tapi dia buat misalnya dia buat apa kayak piramid ya, bangunan atau apa, dia harus tahu bahwa bawahnya itu lebih lebar dari atasnya. Dia kan nggak mungkin bahwa itu cuma satu Lego kemudian di atasnya kayak Jenga gitu kan ya. Dari mana dia tahu? Nah, dia eksperimen dari situ menurut saya gitu. Nah, itu juga menurut saya logical thinking baru nanti gede diajarin, oh ini sebenarnya kayak gini. Mulai dari main-main dulu juga sih bisa. Tapi kan dia dibuat logis ya main-mainnya. Ya, betul. Setuju Pak. Balapan saya juga promosi ini sih Pak. Memang benar setuju dengan Bapak, anak dari kecil harus tahu literasi digital ya Pak ya. Kalau nggak bisa beli anak bisa nanti, nggak bisa pakai anakbisa.com Pak. Benar kan ya. Bentar, anakbisa.com itu nanti yang mengunjunginya itu orang tuanya atau anak-anaknya? Jadi kalau masih kecil anak-anaknya orang tuanya diminta menemani. Jadi kayak belajar masak kalau anak umur 5 sampai umur 7-8 tahun kalau diusulin sama chefnya ya kalau bisa ditemani sama orang tua. Main minyak, main api kan mungkin ya. Tapi kalau udah besar mereka bisa nge-play sendiri, belajar sendiri. Oh gitu ya, bisa. Ya, jadi nanti memang itu ada di desain si anak-anaknya ini bisa belajar sendiri ya. Kalau ada yang kelas kreatif gitu kan mainan cutter gitu, walaupun sebetulnya kita bisa dilihatin kalau anak umur 5 tahun sampai 7 tahun mainan cutter mungkin cukup berbahaya. Iya, benar juga ya. Kalau ditemani. Tapi kalau udah agak besar 8 sampai ke atas mungkin udah lebih aman. Gunting-gunting itu kan ya, main gunting-gunting gambar, nempel-nempel gitu kan ya. Ya kayak saya juga kan, ya pasti anak-anak pasti pernah kena cutter ya sedikit ya kalau kelompok. Ya pernah kena cutter terus pernah kena lem ya, ngelem apa tangannya jadi kotor kayak lem gitu kan ya? Iya betul. Asal jangan ngaibon aja. Ya. Ngaibon harus kasih tahu juga. Jangan-jangan nanti kalau dikasih tahu malah dia jadi tertarik apa itu? Kasih tahu lah, nggak usah dikasih tahu. Oh iya, kalau ada pertanyaan yang di online silakan ya, sambil yang mau nanya di online saya dengan Miko ini ngobrol, kebanyakan saya malah pesan. Sekarang kalau gitu ya, tadi yang di ini kan nanti ada orang tua, anak-anak.
Yang sudah itu apa tuh kemarin? Gambar atau apa kemarin ya Miko ya? Gambar ada Pak. Gambar ada, masak juga ada Pak. Ntar dulu nih, gambar dulu ya, gambar nanti bisa masak ya. Kalau gambar, kalau dibuatnya apa? Online itu apanya ya? Saya masih belum. Contohnya, kasih tahu teorinya juga. Oh gitu. Ya, terus ya dikasih contoh-contohnya ya. Mungkin kalau Bapak tahu dulu kayak Patinosidin kan suka ada mirip-mirip. Ada ininya juga yang bilang kalau dulu Patinosidin kan kalau ini bagus, nah gitu ya. Kebetulan itunya Pak, memang dia punya prinsip ya semua anak itu nggak ada yang jelek sih, maksudnya gambar semua juga bagus. Ya betul, sama prinsipnya saya lihat ini bagus ya, apalagi kalau anak-anak, karena anak-anak itu suka kalau baru awal-awal udah aduh kok gambar jelek, itu bisa ngedropin dia punya semangat ya. Iya, memang harus kita ngelihatnya dari sudut pandang yang lain gitu. Saya selalu nggak bisa gambar, jadi kalau saya gambar jelek. Di kita itu yakin bahwa semua anak bisa gambar, makanya judulnya sebelum jadi anak bisa itu dulu semua anak bisa, sudah jadi semua anak bisa, kita buang semuanya jadi anak bisa.com. Anak bisa karena gitu ya. Dia percaya semua anak pasti bisa gambar. Aduh, udah banyak contoh-contohnya Pak, anak-anak kecil, anak-anak apa, wah lucu-lucu. Iya. Banget. Ya mungkin dulu saya juga salah didik juga ya, jadi takut gambar. Jadi kalau gambar saya jelek ya. Iya. Pakai pensil gitu ya, takut dihapus. Nah, kalau masak juga sama Pak. Kemarin kita ngadain challenge gitu ya, masaknya lucu-lucu, bagus-bagus anak-anak lagi Pak. Banyak. Jadi anak-anak itu ya banyak gitu kegiatan-kegiatan yang menarik. Kayak masak itu, padahal masak telur tapi macam-macam banget Pak. Enggak, sebenarnya 200 loh. Masak telur gimana? Itu diajarin pakai video atau online bersama masaknya? Jadi diajarin pakai video kalau di kelasnya. Tapi kan kita sering ada Zoom, acara Zoom-nya juga ada Pak. Jadi ada Zoom, dikasih tahu ke semua orang-orangnya ini, ke member-member ini ada acara Zoom untuk ini gitu. Nah kalau yang kemarin challenge mah dibuka antara orang tua dengan anak kemarin yang masak telur. Supaya ada kedekatan, jadi memang ada topiknya supaya dekat antara anak dengan orang tua pas masak telur. Dan aneh-aneh Pak, ada yang bikin telur dari kerupuk dari telur kebalik. Begitu lucu, aneh banget. Membuat kerupuk dari telur. Iya. Oh, aneh kan? Ya menarik juga itu. Itu digoreng sampai kering gitu atau gimana tuh? Itu apa namanya kayak di apa namanya gitu-gitu. Buat wraps gitu ya. Ya lucu Pak. Dan anak-anaknya kan udah dekat sama orang tua. Dan nggak usah takut salah lagi Pak. Kalau kita kan takut salah. Sorry barusan putus-putus. Internet saya agak jelek barusan. Gimana, Miko? Anak-anak kan suka takut Pak, takut salah. Dulu ini kan kalau masak, kalau gambar sebenarnya nggak usah takut salah. Kayak masak, ya paling gosong palingnya nggak akan apa-apa juga. Keasinan ya kayak kemarin saya juga di rumah masak keasinan juga nggak apa-apa juga. Paling darah tinggi ya. Kalau dimakan. Kalau yang makannya anak-anak kan nggak ada itu kan. Betul. Nggak, cuek aja anak-anak kan yang belum ada, nggak tahu ya teorinya. Tapi kalau anak-anak kan belum ada darah tinggi, cuek aja gitu ya. Selama bukan racun, bukan oke aja kali ya. Ya betul. Jadi menarik loh, kayak percobaan-percobaan kan. Jadi sebetulnya mereka bisa nyoba ya kalau kayak gini gimana. Ya. Nanti suatu saat buat alat digital tuh dengan berbasis teknologi tuh, tek. Jadi dia lagi masak pakai IoT tuh langsung dikirim tuh. Temperatur ininya, wajannya berapa, ininya berapa ya. Di atasnya ada kameranya, ada AI-nya ngelihat, wah ini telurnya belum matang. Belum matang, ya. Hebat juga ya. Iya. Tapi senang sih Pak, kalau ngeliat anak-anak itu senang sih Pak. Jadi di luar dugaan gitu. Saya waktu itu lagi pertama kali pasang challenge ya. Kita pernah bikin challenge ini Pak untuk anak-anak, bikin gambar Indonesia. Teman saya, partner saya itu senang optimis lah, orang yang optimis. Saya tadinya pertama saya nggak optimis, siapa yang bisa bikin ya gitu kalau dikasih challenge gini. Kita nggak pasang iklan gimana, terus yang ikutan di atas 500, 700 dan bagus-bagus semua Pak. Aneh sekali, ada yang dari nyamuk Pak, ada yang dari nyamuk ditangkapin pakai raket, terus jadi begitu banyaknya nyamuk bisa jadi gambar Indonesia. Ada yang dari sampah Pak, itu sampai aduh ini pinter-pinter ya, ada yang dari pot tanaman, ada yang dari ikan segala macam jenis ikan digabung jadi bukan ikannya satu, ikannya macam-macam gitu, jadi Indonesia aja gambarnya. Asal jangan kecoa aja ya. Iya itu iya. Aduh, ya. Tapi idenya, oh iya benar ya. Nah itu yang menurut saya ide kreatif kayak gitu ya, oke banget gitu ya, oke banget ya. Lucu Pak, senang Pak, ada yang dari daun dibolong-bolongin daunnya yang jadi gambar Indonesia.
Kan selain dia jadi cinta Indonesia juga jadi apa? Jadi kreatif ya. Iya. Tapi kalau kayak gitu kan kurang ya teknologi dalam artian IT teknologi ya, tapi mungkin ada teknologi yang lain gitu ya. Kalau itu diteknologikan apa itu teknologi ya mungkin teknologi masak ya. Iya mungkin ya. Iya. Karena kan masak juga kalau saya lihat-lihat tuh sekarang itu ada juga yang pakai apa gas yang dipanasin tuh apa yang saya ngelihat chef-chef gitu ya, saya nggak ngerti masak sih gitu ya. Kan berarti ada teknologinya juga ya. Ya harusnya ya. Kalau yang saya tahu sih teknologi kalau kayak masak kan sebetulnya ya misalnya pengalengannya ada teknologinya. Iya. Kayak waktu itu ada juga sih teman saya yang pakai ini apa untuk mendinginkan sesuatu ya pakai nitrogen. Jadi teknologi untuk mengawetkan. Jadi kalau masakan habis dimasak dinitrogenkan set gitu, terus habis itu disimpan. Jadi nanti kalau mau dimasak tinggal dipanasin lagi dengan rasa yang sama. Oh iya. Jadi teknologinya luar biasa ya. Jadi anak-anak dengan teknologi kita barusan ini kan nuansanya positif ya berarti kita ya. Iya, cuman terlambat nggak sih Pak? Kalau ini yang saya juga mikir kadang-kadang kita ngerasa udah terlambat Pak. Terlambat kecanduan. Jadi kalau teman-teman kita nih yang lagi denger nih anak-anaknya udah keburu 10 jam main gadget gitu kan, kita mau turunin jadi 4 jam kan itu termasuk perjuangan. Iya, oh ya maksudnya terlanjur ya, sudah terlanjur kebanyakan. Terlanjur kecanduan. Oh, kecanduan ya. Tapi kalau kecanduan yang namanya candu emang susah sih ya. Iya betul. Kecanduan nasi gitu kan susah ya. Ada kayak orang kecanduan nasi ya. Kopi ada Pak? Saya itu. Berasa belum ada energi kalau belum minum ya atau gimana? Ini ya belum bisa mikir katanya ya. Itu kan alasan saya. Ngaruh ya. Kayaknya sih nggak ngaruh. Tapi ya kayak ini juga lah. Ini kemarin juga ada saudara saya juga dia bilang, waduh saya sakit kepala gitu. Kalau udah minum kopi sakit kepalanya hilang. Daripada saya minum obat-obatan, minum kopi. Saya bilang bener juga ya. Ya lebih bagus gitu ya. Jadi ya mungkin juga sama ya dengan ini ya. Anak-anak teknologi. Enggak, saya mau balik lagi nih ya. Tadi anak-anak teknologi. Anak-anak dengan teknologi kita nuansanya positif. Kecuali kebanyakan tadi ya. Itu satu hal. Anak-anak teknologi. Anak-anak harus diajarin teknologi. Kalau menurut saya gitu ya. Harus diajakin teknologi. Terus kalau Miko melihat dan tadi ya dengan menggunakan teknologi anak bisa segala macam untuk menunjukkan bahwa anak-anaknya bisa kreatif dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya gitu kan ya. Nah, satu lagi sebenarnya saya pengen anak-anak juga menciptakan teknologi dari kecil. Anak-anak sudah berkeinginan menciptakan teknologi. Nah, ini yang saya mau ajakin juga gitu. Supaya anak-anak tuh punya mimpi untuk berkeinginan jadi kayak inventor-inventor keren dulu ya. Kan mereka juga mulainya dari kecil ya buat apa dulu ya. Mulai tadi kalau mungkin yang dari ngelukis-ngelukis, mulai dari ngelukis-ngelukis. Kan dia berkarya, karyanya karya lukisan. Mungkin karyanya itu bukan yang teknologinya ya, tapi menggunakan teknologi untuk berkarya gitu kan ya. Kalau sekarang ngelukis di kertas, kan nanti habis itu ngelukis di tablet, ngelukis. Saya tuh nggak bisa pakai tablet ya. Harus kayak belajar nulis lagi kan ya. Tulisan saya kayak cakar ayam tuh ya. Bener kan ya? Betul. Miko udah pernah nyobain pakai tablet nulis? Cobain. Iya, tapi saya sekarang nulis memang nggak lebih gampang ngetik daripada nulis sih. Nah itu dia kan ya. Pakai pulpen juga jelek tuh Pak. Saya kalau nulis di kertas masih bagus. Tapi kalau di tablet, ini saya punya tablet. Aduh, kalau saya nulis di tablet acak-adut. Mungkin aplikasinya juga jelek yang saya pakai. Tapi nggak rasanya beda lah. Ini belum beda ya, belum dapat ya. Belum dapat. Nah, tapi kan itu juga tadi sama ya, menguasai teknologi. Ini karena saya udah terlambat menguasai. Coba saya dari kecil udah pakai tablet gini, pasti tulisan saya juga bagus. Ya betul. Ya, kalau nulis ya, mungkin kalau anak-anak diajarin dari kecil pakai keyboard juga mungkin dia nggak nulis ya, mungkin dia ngetik juga ya. Tapi kan ini pakai gini juga saya ini, saya bilang ini saya kayak harusnya belajar lagi. Coba dari dulu saya ini, ya dari dulu kan belum ada ini. Terus kecil ya. Betul. Menurut saya tadi juga ya, mungkin belajar menulis halus ya, menulis halus ya. Oh iya, menulis halus ya. Karena dulu saya menulis halus juga tuh yang buku yang digaris-garis. Miko masih dapat nggak dulu itu? Masih. Menulis halus. Menulis halus yang ada garis A-nya harus di bawah, garis yang kemana-mana. Betul. Nah, jadi kan kalau saya juga kan ya, ini misal pakai tablet nih, pakai tablet harus menulis halus di sini kan ya. Ini tablet saya juga saya sangat-sangat tidak bisa. Nah, menurut saya anak-anak harus bisa menguasai teknologi ini, menghasilkan karya-karya. Plus, saya pengennya anak-anak juga menghasilkan teknologi, meskipun nggak teknologinya sendiri gitu ya, meskipun ya namanya kelas anak-anak, tapi kan ada kompetisi-kompetisi sekolahan segala macam ya, punya ide-ide gila. Gitu.
Ya harus Pak. Dan mungkin harus ada yang bisa nge-support mereka ya. Ada juga yang adain challenge-nya, terus ada juga yang ngasih support, misalnya dia pengen bikin apa, ada prototype-nya pakai apa. Betul. Kayak printer 3D itu kan masih... Betul. Nah itu dia, betul. Ya. Setuju. Ya, sekarang kan anak-anak udah mulai coding ya, pakai coding. Ya. IoT juga anak-anak udah mulai coding. Saya lihat banyak anak-anak yang sudah mulai bisa coding IoT. Tapi Miko benar juga tadi printer 3D gitu kan ya? Ya, harusnya ada free atau gimana untuk anak-anak ya. Iya. Kalau sekolah harusnya ada atau gimana? Iya. Nah, kalau di ini kan kalau saya pengennya ada tempat yang namanya apa? Maker ya. Maker space ya. Maker space itu tempat anak-anak ngeprek itu tadi ada printer 3D, ada komponen elektronik. Jadi dia nggak takut. Itu kayak workshop ya. Atau kalau workshop dianggap terlalu berat, mungkin kayak playground ya, tempat anak-anak main prosotan gitu ya. Iya. Iya betul Pak. Main prosotan ada Lego gitu misalnya. Nah ini kebetulan Legonya adalah komponen elektronika printer 3D gitu. Nah itu kalau di sekolah di Indonesia, di Bandung udah ada belum? Kayaknya belum ada loh Pak. Setahu saya belum ada. Itu bisa jadi buat jualan tuh nanti kalau ada salah satu pendengar nih, kalau sekolahannya ada kan banyak teman-teman yang punya sekolahan, itu betul. Boleh jadi salah satu yang bisa dijual ya. Maksudnya betul. menjual. Karena orang tua juga pengen anak-anaknya sekolah di situ kan ya. Ya betul. Nah sekarang nanti tinggal harus nyari guru-gurunya yang bisa ngajarin itu. Gurunya susah juga dapatnya. Nah, itu susah Pak. Dan kalau menurut saya gurunya dari anak-anak itu sendiri karena anak-anaknya mungkin lebih canggih ya, lebih berani dibanding guru-gurunya ya. Ya nggak apa-apa. Daripada kita nggak mulai-mulai kan ya. Iya betul. Ya kita suka takut sih Pak ya. Betul harus mulai. Ya kayak kan saya aja belum pernah pakai printer 3D. Miko udah pernah? Belum. Nah kan kita aja belum. Betul. Ya kan ya. Gimana caranya gitu? Karena kalau kita pakai printer 3D pasti awalnya kita takut-takut. Yakin? Iya, kalau anak-anak itu apa aja di print sama dia, malah kita bilang, jangan ngeprint banyak kan. Tapi kalau anak-anak kan ngeprint, nah kita lihat aja nanti anak-anak pasti ngeprint buat boneka-bonekaan, tiba-tiba buat ini, tiba-tiba dia buat kursi, tiba-tiba buat kursi atau apa kan? Nah kita tahu dia menguasai teknologi 3D-nya itu baik untuk production atau untuk karya seni atau memang benar engineering kan ya? Iya betul. Iya benar kalau anak-anak mereka langsung aja ya. Kalau kita itu, kalau saya personal belum ngambil 3D, salah satunya modelnya terlalu banyak, Pak. Nah, belum ada yang, ya itu mungkin bagus ya, belum ada yang jadi kayak penguasanya ya. Betul, belum kayak HP atau apanya gitu kan ya? Ya ini masih terlalu banyak banget, bahannya banyak macam, terus tokonya yang mana yang sebetulnya resmi gitu. Iya, saya ketemu ya waktu itu ada profesor dari MIT datang ke ITB ya. Kemudian dia cerita memang dia bagian penelitian bagian 3D printer. Dia bilang ya, sekarang dia nanya, di sini yang di rumahnya punya printer gimana? Ngacung semua tuh. Sekarang Miko punya printer nggak di rumah? Printer biasa? Punya kan ya? Punya. Dulu nggak kebayang punya printer di rumah. Nggak akan kebayang kan? Punya komputer aja nggak kebayang, apalagi punya printer. Dulu orang punya komputer punya, tapi punya printer tuh jarang juga. Ngeprint di warnet atau di mana kan ya? Sama ya. Jadi printer sekarang udah normal. Nah, hal yang sama dia bilang printer 3D juga kayak gitu katanya gitu. Terus kita lihat emang case-nya apa gitu. Bahkan dia bilang ada yang portable printer 3D. Jadi misalnya gini di tengah jalan dia naik sepeda misalnya. Terus ada komponennya yang lepas, putus. Waduh, dia harus pakai obeng buat obeng. Nah, obengnya sama dia di print. Oke. Obengnya kan kadang-kadang kalau itu kan ada yang bukan obeng yang garis aja, yang bukan yang plus itu, tapi kan ada yang segi 6 segala macam kan itu. Ada aneh-aneh kan ya. Kan mana kita bawa gitu ya. Nah dia bawa itu 3D printer. Terus gimana ngeditnya pakai apa? Pakai handphone katanya gitu. Hah? Pakai handphone. Belum apa-apa saya udah takut lagi. Maklum, saya biasanya pakai notebook, komputer gitu kan ya. Tapi kalau anak-anak sekarang pakai handphone lah, ya kan ya? Iya betul. Jadi anak-anak satu dia nggak takut pakai handphonenya, dua ngeprint pakai 3D printer nggak takut. Jadi mereka sangat menguasai teknologi menurut saya. Bisa. Bisa ya. Iya betul. Ya dari kecil harusnya sih ngerti teknologi, tapi yang tadi Bapak ngomong ada literasi digital yang harus diajarin ya. Yang dilarangnya dan dibolehinnya yang kira-kira. Ada kadang-kadang kan ada kesalahan yang boleh terjadi, tapi ada kadang-kadang yang jangan terjadi kesalahannya. Betul. Kayak tadi naik motor ya, jangan di kiri jalan. Kalau di Indonesia kiri jalan, jangan di kanan jalan. Nanti di sana ada musuhnya, ada
mobil lain kan itu truk kan, gitu. truk itu kan lebih serem banget ya. Nanti kita jalan pertama di jalan perumahan, nanti jalan lebih besar, segala macam. Kalau udah jalan tol kan ngeri banget kan ya, gitu ya. Iya betul Pak. Ya. Tapi kan dia harus mulai it has to start somewhere gitu kan ya. Iya betul. Nah ini juga sama dengan teknologi juga gitu, harus mulai dari sekolahannya ngeprint apalah kotak-kotak gitu ya 3D printer. Nanti dia bisa ngeprint rumah dari 3D printer tuh. Iya benar. Ya jadi ya tadi kalau dulu kan kita nggak ada internet, sekarang ada internet ya. Dan Tuh. internetnya ya kalau buat beberapa keluarga mungkin internet ada yang dihitung per kuota juga itu agak bahaya. Nggak tahu pernah kejadian nggak kalau per kuota orang tuanya pakai yang per kuota bukan yang pakai apa time gitu. Bisa habis tuh kalau anak-anaknya main. Betul. Ada saudara saya kejadian ini Pak, beli barang Pak. Barang-barang di dalam game ikan-ikanan gitu. Iya. 1 juta lebih. Wah, sampai orang tuanya kagetnya terkaget-kaget. Nah, yang kayak gitu kan ya, memang harus diajarkan ya. Iya betul. Tapi ya itu yang saya pengennya, suatu saat anak-anak ini bukan hanya pengguna ya, tapi jadi maker sendiri ya. Jadi dia malah menghasilkan, yang membuat ini. Jadi dengan teknologi dia tidak hanya menggunakan, menguasai, tapi dia juga membuat. Nah itu yang kita harapannya satu saat gitu. Kan kita penduduk Indonesia 250 juta, anak-anaknya nggak tahu berapa ya, mungkin setengahnya kayak suatu saat itu kan ya. Kita nanti ada itu apa bonus demografi itu kan ya, anak-anaknya. Atau sama saya nggak tahu nih, nanti harus baca lagi tuh demografi Indonesia seperti apa. Tapi kan masa dari sekian juta orang Indonesia yang tidak bisa menghasilkan teknologi gitu ya. Saya ada yang senang Pak. Jadi lagi makan gitu sama anak-anaknya. Saya ada 3. Bisa kita ngebahas bikin game dan mereka kasih usul-usulnya, dan banyak game yang saya nggak tahu. Jadi banyak ini ada kayak gini, yang papa mau itu udah ada nih Pak kayak gini. Udah ada juga orang lain. Oke. Nothing new in the sun ya, under the sun. Betul. Mau bikin gini nanti mereka udah kasih tahu lagi, Pak kalau bikin yang kayak gini gimana gitu. Kalau kayak gitu. Dan karena mereka udah pengalaman banyak, jadi mereka bisa ngasih tahu saya juga. Betul. Ya kayak gini mau udah banyak Pak kayak gini. Wah, bikin saya drop deh. Ya udah coba tanya lagi. Ya. Saya yang kagum itu ada yang apa kita ngambil ada persamaan ya, misalnya persamaan apa ini yang agak tinggian ya, bukan anak-anak SD ya, tapi misalnya agak persamaan kuadrat atau apa integral gitu ya, tinggal dipotret terus ada jawabannya itu kan ya. Itu nggak kebayang waktu saya masih muda ya, bahkan sampai beberapa tahun yang lalu juga saya bilang, wah mosok sih ada yang bisa gitu. Ada Pak. Oh iya gitu. Jadi ya itulah kita itu hebatnya teknologi ya. Iya betul. Dan harusnya teknologi itu harusnya sih Pak dibuat untuk belajar lebih mudah dan lebih mengerti kan. Kalau zaman dulu kita misalnya mau ngajarin tentang hukum Newton, kan kita susah tuh. Tapi kalau sekarang dengan teknologi kita bisa tarik nih. Jadi bukan cuma nonton ya, tapi ada interaksinya. Ya. Gabungan antara yang fisik dengan yang enggak. Mungkin sekarang harusnya kita ada alat-alat apa tools yang pendidikan yang bisa berhubungan dengan belajar gitu. Kita lagi main di sini, nanti di TV-nya udah keluar apa. Mungkin pakai VR gitu, kita pegang atau AR ya. Ya mungkin sih Pak. Kan saya tuh ada satu pertanyaan yang sering pertanyaan fisika yang sering jadi masalah ini ya, yang jadi sering pasti jadi pertanyaan lah gitu. Misalnya gini, A berangkat dari kota Bandung ya. B berangkat dari kota Jakarta, jarak Bandung Jakarta katakanlah 200 km. A berangkat dari Bandung jam 7 dengan kecepatan sekian ya. B berangkat dari Jakarta dengan kecepatan dari berangkat jam 7.15 dengan kecepatan ini ya. Kapan mereka di mana dan kapan mereka ketemu itu selalu ada itu kan kayak gitu kan, kalau ditalar kadang-kadang kita pusing kan ya, nggak ngelihat gitu ya, nggak kebayang ya. Tapi begitu kita visualkan ya, si anak-anak kan bisa memvisualkan ya. Nah itu menurut saya peran teknologi di situ kan ya, belajarnya. Nah itu kalau di saya sih saya lihat belum banyak yang ngejar ke sana Pak. Kesempatan sih ini sebetulnya kalau kita mau ngejar ke sana. Betul. Iya. Nah, yang biasanya ngerti gitu tuh lagi-lagi anak-anak. Iya betul Pak. Kalau mereka udah ngerti udah aman ya. Jadi kalau saya menurut ini ya, kita harus membuat platform sehingga anak-anak itu bisa berkreasi kayak gitu ya, dia bereksperimen dan dia juga menjelaskan, dan dia nanti menjelaskan ke teman-temannya dia mereka sendiri ya. Karena mereka menemukan gini loh caranya gitu. Nah, mana kita tahu gitu kan ya. Kalau kita punya frameworknya, caranya untuk tadi ya menggambarin gambar ini nanti bisa disimulasikan gitu kan ya. Iya. Mereka biar main sendiri gitu ya.
Nanti dia malah bisa, oh ini bukan hanya kecepatan nih, ada percepatannya juga yang berbeda. Waduh, apalagi itu kan ya. Iya. Jadi apakah ada percepatan? Bedanya kecepatan apa? Nah mereka kan biar bisa mengeksplor itu sendiri kan ya. Iya betul Pak. Iya ya. Ya kayak dulu kan ada mainan juga yang itu ya, yang nembak-nembak, kalau ini gak tahu nih. Kalau jauh, lingkaran ya Pak. Militer ya, lintasan peluru ya Pak ya. Jarak antara dua titiknya berapa, sudutnya berapa, arah angin berapa, pengaruh arah angin gitu kan ya. Iya betul. Kan juga itu. Kalau ada ininya juga kan di game-nya masih Angry Bird, Pak. Ya, Angry Bird ya. Angry Bird. Angry Bird itu kan sangat itu banget ya. Terus juga kalau yang hal yang sama juga, ini orang main biliar kan juga sama ya, sudut-sudutnya juga kan. Betul, biliar. Itu dia belajar trigonometri kan. Oh, ini sudutnya kayak gini trigonometri. Ya, kalau saya lihat kan ya sekarang itu juga ke depannya itu kan akan banyak teknologi munculan ya. Film-film kan sekarang tentang luar angkasa semua tuh kan ya. Saya lihat luar angkasa dan kita juga udah keluar angkasa. Iya betul. Ya kan ya, semuanya juga lari keluar angkasa, semuanya juga terkait dengan AI, semua terkait dengan apalagi big data, semua terkait kan itu teknologi semua ya. Zamannya bayangkan ini zamannya mereka, zamannya teknologi semua. Kalau mereka nggak siap dengan teknologi, ya bahkan sebagai pengguna pun enggak ya, kita malah dijajah anak-anaknya. Nah kemarin si Pak Nadiem ada ngomong, saya juga masih agak belum ngerti ya. Pak Nadiem ada ngomong, sekarang ini kita hilang satu angkatan, kata dia. Nah itu Bapak dengar nggak Pak? Jadi kalau kita online semua itu kita hilang dia ngomong satu masa, satu angkatan, satu apa gitu. Jadi dia makanya maksa orang-orang harus offline. Kalau kayak gini terus dia bahaya, kata dia. Rakyat Indonesia bahaya, anak-anaknya. Ya, saya nggak tahu nih apakah karena nggak semua siap online atau karena ada sesuatu yang hilang yang cuma bisa didapat dari offline. Bisa dua-duanya juga ya. Kalau ya bisa aja karena kita nggak siap online sehingga banyak yang ketinggalan yang nggak bisa ya, karena nggak bisa belajar. Jadi ada jurang sama anak-anak yang bisa ya. Terus yang kedua tadi ya, mungkin ada juga yang biarpun online butuh offline juga ya. Iya. Tapi siapa tahu ya, kayak misalnya kan augmented reality, VR gitu itu tuh saya pernah nyobain juga, pusing nggak ini ya. Tapi lagi-lagi kan ini maksudnya saya itu kan generasi kolonial gitu ya. Anak-anak muda, anak-anak sekarang yang mungkin lebih menguasai itu dan dia lebih berani, lebih tanggap dan dia malah bisa menghasilkan teknologi. Jadi kalau menurut saya expose terhadap teknologi kayak gitu tuh pada anak-anak itu bagus menurut saya. Lebih banyak manfaatnya. Kalau saya melihat itu lebih banyak manfaatnya gitu. Tapi lagi-lagi harus dilakukan dengan ada orang tuanya yang ngawasin. Kayak tadi Miko cerita ya, yang gunting main cutter itu kan kalau fisikal juga harus ada yang ngawasin ya, terus dibuatkan gunting yang tumpul, yang ini ya, sama juga ya. Dan ya, satu lagi sih Pak, jadi kalau kita ingat nggak Pak, kalau lagi SD Pak, SD itu kan kita pengen jadi kayak anak SMP, nah SMP pengen jadi kayak anak SMA katanya. SMA itu udah pengen lulus gitu, pengen baju dicoret-coret lulus. Nah main game juga sama katanya Pak. Jadi kalau anak-anak SD masih kecil itu pengen main yang udah 13 tahun. Nanti udah anak yang udah SMP itu pengennya yang udah 18 tahun. Kan sebetulnya kan secara game itu ada batasan umur kan. Dan kita bisa bypass gampang lah. Maksudnya kita tinggal mengaku umur berapa ya udah bisa download langsung. Ya kalau fisikal nggak bisa ya, ada batasan ya. Iya, padahal yang bikin ratingnya itu kan udah ada pemikiran kenapa masuknya umur sekian. Betul itu harus ya. Jagain sama orang tua sih. Jadi masih ada peran orang tua juga ya ngawasin anak dan teknologi ini ya. Iya betul. Itu kalau di anak bisa tuh gimana peran orang tuanya? Ya kalau masih kecil sih harus mendampingi sih Pak. Kalau masih terlalu kecil. Ya, itu supaya memastikan mendampingi gimana? Kalau misalnya udah agak gedean ya. Sekarang belum bisa sih. Kalau kita mastiin sih belum bisa sih Pak. Kan nanti misalnya itu kan anak-anak kan nanti juga ada anak-anak kelas yang mungkin 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun kan ya. Game-nya beda dengan anak-anak SD lah gitu kan ya. Betul. Tapi kalau menurut saya tetap juga harus ada, ya nggak tahu ya apakah perlu ada pengawasan orang tua juga, nggak tahu ya. Iya. Saya juga ada ya, tapi mungkin kurang ya, tapi dikurangi ya, tapi tetap ada ya. Yang susah kalau orang tuanya juga harus literasi digital ya. Nah itu dia, orang tuanya juga nggak ngerti, terus gimana tuh? Anaknya juga harus literasi digital. Nanti anaknya nggak ngerti, Pak. Kita ikut Kominfo aja. Itu kan kayak gini ya, orang tuanya nggak bisa naik motor, anaknya tiba-tiba
Anaknya mau beli motor, kenapa? Karena teman-teman saya naik motor. Dia naik motor aja belum pernah, orang tuanya belum pernah juga, ada duit beli motor gitu kan ya. Jadinya apa? Kecelakaan. Ini kejadian. Jadi ada satu cerita yang ya agak ngenes juga nih, dari saya diceritain sama kepala sekolahnya gitu. Jadi ada ini kebetulan boarding school ya. Jadi ada satu anak ini baik banget itu, dia ngajarin segala macam gitu. Terus saking baiknya, saking pintarnya, sama orang tuanya itu dibeliin motor si anak ini. Tapi anak ini nggak mau naik motor. Dia karena ya nggak bisa ya, maksudnya dia baru nggak bisa naik motor lah gitu, segala macam gitu. Jadi dia tetap aja ini sekolahnya jalan atau apa gitu ya. Nah nanti ada orang tuanya datang gitu, lihat, oh ini kok motornya nggak dipakai gitu ya. Anaknya ya gitu, saya lebih suka jalan segala macam gitu. Nah pada satu hari dia naik motor, tabrakan, meninggal. Aduh, ini nyata. Itu semua pihak sampai sekolahnya nangis semua tuh. Orang tuanya nangis, kenapa maksa anaknya naik motor ya? Anaknya juga ya tadi karena tidak belajar naik motor ya, meninggal benar. Sekolahnya juga kehilangan anak yang baik. Anak baik tuh anaknya itu ini ya, anaknya ini tuh yang ini ngasih tutorial ke adik kelasnya, gitu-gitulah ya. Jadi ini contoh anak yang bagus ya. Tetapi karena tadi dia tidak menguasai motor. Kasihan. Ini cerita sedih atau Pak? Iya, itu cerita sedih. Makanya sama juga nih. Ini kan motor, menurut saya teknologi gitu ya. Orang tuanya nggak ngerti teknologi. Dia bilang, wah anak-anak yang lain tuh teman-temannya pakai tablet semua gitu kan ya. Pakai tablet semua. Dia punya duit, ya beliin aja tablet anaknya. Dia orang tuanya sendiri nggak ngerti tablet itu apa segala macam. Anaknya pakai tablet. Di tablet itu dia jualan drugs misalnya gitu ya. Atau ketipu atau segala macam. Kan kita nggak tahu juga. Nah itu yang tadi itu. Jadi bukan hanya anaknya aja yang diajarin. Orang tuanya juga harus diajarin. Orang tuanya harus mau belajar ya Pak ya. Betul. Jadi literasi digital tuh both ways ya, anak-anak dan orang tuanya. Iya, siap. Ini jangan malas belajar ya. Jadi tadi ya, anak bisa juga, jangan lupakan ya. Jadi harus orang tuanya juga harus tetap diajarin supaya mengencourage juga orang tuanya. Untuk ngajarin anak tuh. Jadi kita tidak mengambil asumsi anak-anak udah bisa, kita juga tidak mengambil asumsi orang-orang tuanya juga bisa. Ya, siap. Jadi mungkin itu boleh Pak, lain kali kalau kita ngobrol, kita coba sharing teknologi biar anak-anak, biar orang tuanya juga tahu ya. Teknologi yang digunakan untuk anak-anak gitu kan deh. Ya betul, jadi mereka juga langsung jadi nggak terlalu butek juga. Kalau nggak dicandain sama anak-anak. Betul. Lagi sekolah, tiba-tiba anak-anaknya pada main game gitu. Betul. Iya. Jadi nanti dibilang, kamu ada di mana? Ada di sini katanya, padahal bohong gitu kan anaknya ya. Betul. Bisa juga ya. Nah orang tuanya juga harus diajarin. Boleh Pak, bener ya. Kita orang tuanya harus bisa juga. Jadi nantilah. Oke, ini baru sesi ronde pertama kita. Ronde pertama kita ngobrol ngalor ngidul soal anak-anak dan teknologi, banyak bahaya atau manfaat. Kalau saya dibilang gitu, saya banyak manfaatnya. Kalau Miko gimana? Banyak manfaatnya sama Pak. Sama. Kalau yang ini kita sama. Sama, tapi masalahnya kita berdua nih orang teknologi, jadi kita berdua dianggap ya kita berdua nih sama gitu ya, karena memang ya gimana ya, maksudnya kita nih sama-sama yang suka teknologi, bias maksudnya bias. Ya, betul. Ya, kalau orang lain belum tahu sih Pak. Kalau kita sih kan bisa, coba lihat history, coba dia historinya kemana aja lagi dari tidur misalnya, kita lihat di browsernya. Waduh, dia ada gambar-gambar porno nggak? Tinggal buka. Betul. Dan itu hal-hal yang tidak bisa dihindari, tapi kita harus tahu ya gimana cara menanganinya. Betul. Nah kalau orang tua kan nggak semuanya bisa ya. Betul. Nah itu ya itu yang mungkin harus diajari. Itu juga mungkin Miko yang misalnya bagaimana kalau kita menemukan sesuatu di komputer anak gitu kan, itu gimana sikap orang tuanya harus gimana gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba kalau gitu komputernya diambil, nggak boleh pakai komputer. Jangan. Ya betul. Karena kita udah nggak bisa nahan sih Pak. Terus berarti orang tuanya harus bagaimana? Kan pertanyaannya gitu kan ya, kita harus bagaimana? Oke lah, itu nanti kita bahas di sesi berikutnya lagi ya. Siap. Ini ada yang mau nanya atau enggak? Kita santai-santai aja dulu nih, baru sesi ronde pertama kita. Topiknya ini. Nanti kita buat ronde-ronde berikutnya lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi ini semuanya. Sehat selalu ya Miko ya. Ya, sehat juga Pak Budi. Selamat pagi semuanya. Sampai berjumpa kembali di acara-acara round table discussion kita. Ini dengan Budi Rajo dan Miko Wendy dari anakbisa.com. Selamat pagi.